pengantin tua polos bisa menggagalkan pernikahan. Tapi jika kau tahu trik sederhana, kau dapat menghabiskan hari bahagia ini dengan santai dan tanpa kesulitan. Menurutmu pagi pengantin wanita itu bahagia dan tenang? Tidak seperti itu. Dia terjaga sepanjang malam sambil berpikir dan cemas. Hei, kau masih tidur ya? Kau kan menikah hari ini. Sungguh mimpi yang buruk. Aku tertidur. Ini adalah bencana. Jangan panik, akan kita perbaiki. Tidak mungkin teman sejati meninggalkanmu dalam masalah. Sementara pengantin wanita mengingat semua keterampilan makeupnya, temannya menata rambutnya. Rambut ikal selalu jadi solusi bagus. Sekarang buat sedikit kuncir kuda di belakang, tarik untaiannya ke bawah rambut, ikat beberapa kali sampai menjadi sanggul rapi. Jangan mengintip dan teralihkan, lakukan saja riasanmu. Putar ikal yang lepas, lingkarkan di sekitar sanggul. Tapi jangan semuanya, biarkan beberapa ikal terurai. Beri jepit rambut lucu. Bagaimana? Kau seorang pesulap sejati. Gaya rambut ini luar biasa. Saatnya mengenakan gaun. Sayang, kau sangat cantik. Boleh aku curi kau dari tunanganmu? Hei, jangan menangis, atau riasanku akan luntur. Ketakutan terbesar pengiring pengantin adalah gaunnya tidak pas. Dan ketika itu terjadi, ada baiknya memiliki sahabat yang siap membantumu. Jangan panik ya. Jika aku ketatkan perutku lebih keras, maka aku akan tersedak. Tidak perlu mengetatkan apapun. Lakukan sedikit trik dan lipat ujungnya dengan rapi. Kau tahu, gaun tanpa punggung terlihat lebih baik. Kau hanya perlu mengikatnya. Sayang, kau luar biasa. Oh, aku hampir lupa bunganya. Aku berdiri di sana dan kerudungnya tertiup angin. Andai aku tahu betapa menyebalkannya itu. Sayang, berapa lama kita menunggu? Ayo kita menikah, lepaskan kerudung itu. Bagaimana momen romantis saat pengantin pria membuka cadar dan mencium pengantin wanitanya? Untuk memastikan agar angin tidak merusak momen itu, pakai jepit rambut dengan kerikil. Jepitkan ke tepi kerudung. Sekarang, coba buka kerudung dengan pemberat. Kau gadis terpintar yang aku kenal. Itu alasannya kan kau menikahiku? Ayo, upacaranya akan segera dimulai. Di hari pernikahan, kau biasa melupakan hal-hal kecil. Misalnya, mengangkat ujung gaun saat keluar dari mobil. Hei supir, berhenti! Kembalikan gaunku! Menikah dengan telanjang, kau tahu, para tamu akan terkejut. Lebih baik kalau merayakannya tanpa kerudung dan membuat tirai yang indah dari itu. Lalu tutupi tubuh dengan sisa gaun. Jangan mengintip ke bawah gaun, itu urusan pengantin pria. Persiapan pengantin pria berbeda dari pengantin wanita. Lihat, sebagian pria tidak peduli dengan penampilan. Yang penting menjadi orang yang baik, iya kan? Lalu kenapa dengan kaos kaki berbeda? Oh, apa yang harus kulakukan? Penampilanku bagaimana? Ya, rapikan bajumu. Apa yang kau lihat ketika mengancingi bajumu? Menyakitkan membayangkan dia akan tampil untuk pernikahannya. Celana panjang, baju, rompi, banyak sekali. Dia pasti tidak akan bisa mengurusnya. Tapi tidak masalah, kita gunakan sedikit trik dan jahit semuanya jadi satu. Rompi ke kemeja, kerah ke pita. Jahit celana dan kaos kaki jadi satu dan setelan sudah siap. Kini dia pasti tidak akan tertukar lagi. Oh tidak, aku ketiduran dan masih harus bersiap. Ups, ada yang ganjil. Biasanya setelan terlihat berbeda. Di sisi lain, mengenakan semuanya akan lebih nyaman. Kenakan semuanya benar-benar menghemat waktu. Tapi melakukan semuanya sendiri itu melelahkan. Phew, hal tersulit yang tersisa adalah kancing. Tapi dengan niat terbaik sekalipun, tidak semua berjalan sempurna. Bagaimana kaos kakinya? Kaos kaki! Oh tidak, pengantin pria melakukannya lagi. Hari pernikahan itu penuh kesenangan. Dan untuk mengabadikan kenangan spesial, kau harus berfoto. Senyum, tunjukkan semangat. Dan sekarang lebih sedikit semangat. Tunjukkan kebahagiaan, kebahagiaan di cincin. Saling mendekat, itu bagus. Sekarang kebahagiaan dalam hati, sempurna. Kau juga bisa berfoto menggunakan ponsel. Itu inventif. Dan sekarang, ini dia gelembung sabun.
Lebih banyak emosi. Bagus! Fotografer ini sangat kreatif. Kenapa dia butuh spidol? Kau akan tahu. Kita tutup pemotretan romantis dengan gembok cinta. Oh, manis sekali. Bagaimana kalau kita potret dari sisi ini? Hei, lepaskan tanganmu. Kau pikir aku siapa? Ini semua untuk seni. Hampir semua pengantin yang memimpikan gaun besar tidak tahu kalau butuh kekuatan dan keberanian seperti apa untuk masuk ke mobil. Bagaimana caranya menaruh semua ini di dalam dan tidak kotor? Tolong, ini sulit sekali. Tapi para pengiring tahu harus bagaimana. Sebuah tas belanja dan gunting akan memperbaiki situasi. 1 lubang, 2 lubang. Wow, celana pendek yang bagus. Tidak hanya pendek tapi juga protektif. Ayo kemasi gaunmu dan masuk ke dalam mobil. Dan jangan khawatir. Apakah kau, Alice, menerima Michael menjadi suami yang sah? Tentu saja aku mau. Waktunya bertukar cincin. Cincinnya aku bilang. Ada yang salah? Waktunya menggunakan senjata rahasia. Tolong, aku mohon tolong. Pengiringnya pingsan. Itu sangat buruk. Kau bisa dengar kami? Bangun. Tenanglah, cincinnya sudah ditemukan. Oh, maaf teman-teman. Tadi itu momen mengharukan. Aku tidak tahan. Kini kunyatakan kalian suami dan istri. Baiklah, aku tidak bisa menahannya lagi. Tapi kalau cincin itu ada hal lain yang bisa salah. Kegelisahan, panas, dan banyak faktor lain bisa membuat jarimu bengkak. Momen yang sentimental, tapi cincinnya macet. Ayolah, pasangkan. Hei, calon suami, coba lebih keras lagi. Aku tidak bisa. Orang bilang kalau jarimu bengkak, kau harus angkat tanganmu. Dan agar para tamu tidak menduga yang aneh-aneh, pura-pura saja ini tarian baru. Ayo, cepat dan pasangkan. Hore, aku seorang istri sekarang. Psst, terima kasih atas trikmu. Dan sekarang pertanyaan pentingnya. Siapa yang akan menangkap bunganya? Akan adil kalau kau melemparkan ke sahabatmu. Dia sudah membantumu seharian, tentu dia pantas menerima sedikit bonus. Terutama karena dia sudah memegang bunganya. Mudah saja, Alice pura-pura melempar bunganya. Lalu diam-diam dia sembunyikan di bawah gaun. Sekarang waktunya Nikki bersinar. Hore, aku dapat, aku dapat. Sekarang kau tahu siapa yang akan menikah selanjutnya? Kenapa Ryan terlihat sangat kesal? Tapi yang terpenting, gadis lain iri. Artinya kita lakukan kerja bagus. Ayo tos! Sisi negatif dari pernikahan di musim panas adalah bunga yang layu hampir seketika. Potong bunga mawar yang sebenarnya, tempel plastik gelembung di tangkainya, dan taruh bunga di dalam wadah kaca dengan air. Isi vas dengan kuncup besar. Hiasi tempat kosongnya dengan bunga kecil, dan voila! Lihat! Bahkan bunga yang sudah layu bisa dijadikan hiasan pernikahan yang indah. Benar-benar cantik. Siapa yang memberikan ide kalau kue pernikahan harus tinggi? Apakah mereka tahu berapa harganya? Berapa banyak kue setengah dimakan yang harus kau buang nantinya? Menghabiskan uang seperti itu adalah ide yang buruk. Lebih baik menggunakan kue gabus palsu daripada kue yang pendek. Haluskan lapisan gulanya. Taruh kue sungguhan pada dudukan di atasnya. Tutup sambungan kue dengan lapisan gula, maka tidak akan ada yang tahu. Dan jangan lupa hiasannya. Wow, kuenya besar sekali. Berfoto dengan kue itu akan mengagumkan. Ini seperti yang kuimpikan. Potong dengan hati-hati ya, kau ingat, ya kan? Di pernikahan, semuanya harus direncanakan sebelumnya. Tapi entah kenapa mereka selalu lupa dengan peralatan makan. Hasilnya, gelas menjadi tercampur selama prasmanan. Jadi, mana gelasku? Berantakan sekali. Ada cara mudah mengatasi masalah ini. Taruh penanda di ember berisi gelas bersih, jadi para tamu bisa menandai gelas mereka. Dan tinggalkan spidol di sana. Nikki memberi contoh dan jadi yang pertama menuliskan namanya di gelas. Dan lihat, semuanya memiliki gelas masing-masing.
Suka tips dan trik di hari pernikahan? Beri komentar mana yang paling berguna dari semua tips dan trik kami. Jangan lupa untuk sukai video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tidak melewatkan banyak ide kreatif dari Trum Trum Select.